Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi adab kepada orang tua dan guru. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada adab kepada orang tua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, sebelumnya jangan lupa untuk melakukan absensi melalui aplikasi e-learning dengan cara masuk ke aplikasi e-learning, klik kelas Akidah Akhlak, lalu tombol presensi. Dan juga untuk memastikan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian klik di kolom komen nama, kelas, dan nomor absen. Baik, kita mulai. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran agar kita fresh, mari kita bersama-sama melakukan senam otak kanan. Ya, seperti apa? Ya, mungkin pertama-tama nanti agak sulit, tapi tidak apa-apa. Coba lagi saja, nanti insya Allah sudah bisa lancar. Kita mulai.
Oke, demikian tadi selamat makanan. Semoga bisa merefresh pemikiran kita di pagi hari ini. Baik, kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua. Coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Dan apakah kalian melakukan setiap kali kalian berangkat ke sekolah? Tentunya pada hari-hari tidak pada masa pandemi seperti ini ya. Atau mungkin ketika kalian pergi ke madrasah, maksudnya madrasah diniyah, mungkin yang di rumah atau TPQ, apakah kalian melakukan hal-hal ini? Jika belum, mulai dari sekarang, setiap kalian akan aktivitas keluar, kemanapun juga, biasakan untuk pamit kepada kedua orang tua dan juga mencium tangan kedua orang tua kita. Kalau ini kira-kira gambar tentang apa ini? Bisa kalian pahami? Ya, ini adalah gambar seorang yang meminta restu kepada kedua orang tua. Kalau dia dari pakaiannya sih, orang ini kelihatannya hendak menikah ya. Tapi meminta restu kedua orang tua itu tidak harus ketika akan menikah saja, melainkan ketika kita hendak melakukan suatu kegiatan apapun yang mungkin mempunyai dampak yang besar ataupun kecil pun, alangkah lebih baiknya kita meminta restu kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Ketika orang tua kita ridho terhadap kita, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, apa yang hendak kita capai akan diridhoi oleh Allah dan semuanya bisa tercapai. Kalau ini adalah gambar apa? Sudah sangat jelas, adalah gambar seorang anak yang sedang membersihkan kaki orang tuanya. Selama kalian kecil sampai sekarang, sampai usia saat ini, pernahkah kalian melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh anak dalam gambar ini? Atau mungkin bakti apa yang kira-kira telah kalian lakukan terhadap kedua orang tua kalian? Ini adalah salah satu contoh adab anak terhadap orang tua, yakni merawat orang tuanya. Ini adalah gambar yang mengilustrasikan tentang seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Pertanyaannya adalah, apakah berzikir dulu lalu berdoa? Jika berdoa, doa apakah yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam setelah kalian sholat kalian senantiasa mendoakan kedua orang tua kalian? Jika iya, alhamdulillah. Jika belum, ayo anak-anak, setelah kita selesai sholat, kita selalu mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Sudah hafal doanya? Ya, pastinya sudah hafal kan? Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, adab terhadap orang tua. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua, mengasihi, menyayangi, menghormati, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, termasuk melakukan hal-hal yang mereka sukai, adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul 'adzim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dari ayat ini sangat jelas Allah memerintahkan agar kita tidak menyembah selain hanya kepada Allah, dan juga agar kita senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Terlebih-lebih apabila kita alhamdulillah sampai saat ini bisa menjumpai orang tua kita sampai mereka berumur lanjut atau tua. Ketika kita masih bisa mendapati mereka, maka kita harus bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik, untuk berbakti, untuk mengabdi kepada mereka. Mereka adalah yang telah membesarkan kita mulai dari dalam kandungan sampai kita seperti saat ini. Sungguh apabila kita harus membalas jasa-jasa mereka, tentunya kita tidak akan mampu membalasnya. Untuk itu, salah satu cara untuk membalas kebaikan mereka adalah dengan berbakti dan merawat mereka. Apa yang akan kita lakukan tentunya memberi dampak baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang tua. Apa yang kita lakukan mungkin akan terjadi pada kehidupan kita nantinya. Ketika kita memiliki seorang anak, ketika kita bisa berlaku baik kepada orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita nantinya akan berbuat baik pula kepada kita, karena anak adalah cerminan dari orang tua. Bentuk adab kepada orang tua, yakni yang pertama mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Yang kedua, menaati keduanya. Taat dalam hal ini adalah taat dalam hal-hal selain perintah untuk melakukan suatu kesyirikan. Jadi apapun yang mereka perintahkan selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam, ajaran-ajaran agama, maka kita wajib untuk melaksanakannya. Yang ketiga, yakni menanggung dan menafkahi orang tua. Ketika kita telah menginjak dewasa, atau setidaknya kita sudah mampu mandiri, dan kita mendapat orang tua kita sudah tua, ataupun belum terlalu tua, tetapi kita punya kewajiban untuk menanggung dan menafkahi orang tua, sebagaimana orang tua telah menanggung dan menafkahi kita mulai kecil sampai saat ini. Selanjutnya adalah menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Di sini maksudnya kita berusaha untuk menjaga tutur kata dan ucapan kita kepada orang tua. Jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti hati kedua orang tua kita. Yang selanjutnya adalah tidak memanggil orang tua dengan namanya. Apakah ada di antara kalian yang saat ini memanggil orang tua dengan nama kalian? Apakah ada di antara kalian saat ini memanggil orang tua dengan nama orang tua itu sendiri? Jika ada, itu adalah suatu bentuk ketidaksopanan terhadap orang tua. Maka selayaknya sebagai anak kita panggil mereka dengan nama ayah, ibu, bapak, ibu,
abah, umi, dan lain sebagainya. Yang jelas jangan memanggil mereka dengan namanya, karena itu adalah bentuk ketidaksopanan kita terhadap beliau. Selanjutnya, yakni tetap memperhatikan orang tua meskipun telah berkeluarga. Seseorang yang telah berkeluarga tentunya mempunyai kesibukan baru, yakni dalam hal bagaimana mereka memperhatikan dan mengurusi keluarganya sendiri. Akan tetapi, satu hal yang tetap tidak boleh dilupakan, yakni mereka harus tetap memperhatikan orang tua. Jangan sampai ketika kita telah berkeluarga, kita melupakan orang tua kita. Karena pada hakikatnya, seorang ayah atau ibu, mereka tidak pernah melupakan sedikit pun terhadap putra-putrinya, meskipun mereka telah berkeluarga dan jauh dari kehidupan mereka sendiri. Di sini harus diketahui oleh seorang anak bahwasanya ketika manusia telah menginjak usia yang senja, tidak ada yang mereka harapkan melainkan adalah tentunya yang pertama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa berkumpul bersama keluarga mereka. Mereka ingin diperhatikan oleh anak-anak mereka. Itulah yang mereka harapkan dari seorang anak, yakni mendapatkan perhatian dan perawatan dari anak-anaknya. Selanjutnya, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Setelah kita selesai melaksanakan sholat atau dalam waktu-waktu tertentu, marilah kita biasakan mendoakan keduanya. Mendoakan agar keduanya senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka cita-citakan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak mencaci kedua orang tua. Dalam ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya mengatakan kata itu aja, itu saja dilarang dalam Islam, apalagi sampai mencaci kedua orang tua. Tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Terkadang ketika kita dalam kondisi yang emosi, kita berdebat dengan orang tua, kita mengeraskan suara kita melebihi suara kedua orang tua. Itu yang kita perhatikan bahwasanya itu tidak diperbolehkan, karena itu akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita harus tetap tawadhu dan tunduk kepadanya. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti baik, nggih, dalem. Nah, anak-anak, kira-kira kalian kalau dipanggil orang tua, apa yang kalian jawab? Sek bu, dilungkas. Ibu kiyo, ragi repot. Wah, pasti kebanyakan seperti itu. Ya, memang seperti itulah kebanyakan anak-anak saat ini. Tapi saya harapkan dari kalian siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Tulungagung tidak seperti itu. Melainkan ketika orang tua kalian memanggil, kalian langsung merespon dengan baik, seperti mengatakan nggih, dalem, dan lain-lain. Kesibukan apapun, kalian pause sementara, kalian hentikan sementara, kalian datang kepada orang tua kalian. Tanyakan kepada mereka hajat apa yang mereka kehendaki terhadap kita. Selanjutnya, bersikap rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti menyuapi. Ketika duduk di depannya, kita bisa berduduk dengan sopan,
berjalan dengan merunduk, berbicara dengan bahasa yang halus. Kalau kita bisa bahasa Jawa yang kromo, ya kita kromo. Ya kalau tidak bisa, ya biasa saja, tapi dengan suara yang lembut. Selanjutnya, jangan memandangnya dengan pandangan yang sinis dan bermuka cemberut. Adab kepada kedua orang tua memiliki keutamaan. Beberapa keutamaan kepada kedua orang tua diantaranya menjadi salah satu sebab panjangnya umur dan melimpahnya rezeki. Apabila kita taat kepada kedua orang tua, ridho kepada kedua orang tua, tentunya orang tua pun juga akan ridho kepada kita. Dan mereka pun akan mendoakan yang terbaik buat kita. Dan doa-doa itulah yang menjadi lantaran sebab panjangnya umur dan melimpahnya rezeki kita. Yang kedua, yakni menjadi salah satu sebab mustajabnya doa. Ridallahu fi ridha walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidaini. Ridha Allah bergantung pada ridho kedua orang tuanya. Maksudnya kedua orang tua kita. Ridha Allah bergantung kepada ridho orang tua. Jika orang tua ridho, tentunya doa yang kita panjatkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah SWT. Selanjutnya menjadi salah satu wasilah atau perantara untuk menghilangkan bencana dan kesempitan yang melanda. Ini pernah ada kisah ketika tsunami di Aceh kemarin. Ada seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada saat itu orang tuanya sedang sakit dan ia membelikan obat. Di tengah perjalanan tsunami datang dan memporak-porandakan bumi Aceh pada masa itu. Dia pun hanyut oleh gelombang tsunami yang cukup besar, yang sangat besar ya. Nah, dalam kondisi saat itu, ketika ia hanyut, tiba-tiba ada datang sebatang kayu yang besar mendekati dia. Ia pun menggapai kayu itu. Setelah itu, dia terus terseret dalam arus tsunami itu. Akhirnya, tak lama kemudian datang lagi mendekat sampan atau perahu kecil. Nah, ia pun berusaha menggapai sampan itu dan berhasil naik ke perahu kecil itu. Ia terus terhanyut sampai akhirnya tengah lautan selama kurang lebih 17 hari. Bayangkan seseorang yang tidak makan, hanya mungkin minum air lautan, ia bisa selamat selama 17 hari itu. Jika tidak karena pertolongan dari Allah SWT, tentunya ia sudah mati. Lalu dia ditolong oleh orang-orang dari tentara Australia dan akhirnya dia bisa kembali pulang ke bumi Aceh atas bantuan dari tentara dari Australia. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwasanya ketaatan kita kepada orang tua menjadi salah satu wasilah untuk menghilangkan bencana dan kesempitan yang melanda kita. Selanjutnya, mendapatkan bakti yang sama dari anak keturunan. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita akan kita alami, akan mendapatkan balasan. Utamanya nantinya dari anak-anak kita nantinya. Dalam istilah Jawa dikatakan adalah karma. Jadi apa yang kita lakukan saat ini akan kita terima nantinya. Bagaimana perlakuan kita pada orang tua, maka seperti itu pula perlakuan anak kita nanti kepada kita. Selanjutnya merupakan amalan paling utama. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT
dalam surat Al-Isra tadi, bahwasanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya merupakan jalan menuju surga, karena surga itu adalah di telapak kaki ibu. Maksudnya bukan berarti goleki surga nek ngesore sikile ibu, ya, bukan seperti itu. Bahwasanya orang tua itu mempunyai peran yang sangat luar biasa dalam proses pembentukan pribadi kita sebagai manusia. Dalam proses pertumbuhan kita mulai dari kecil sampai sekarang. Itulah kenapa berbakti kepada orang tua merupakan salah satu jalan menuju surga. Nah, ini adalah video tentang adab terhadap orang tua. Kalian lihat, kalian pahami, kalian cermati. Oh iya, Bapak pesan bagi yang perempuan khususnya, silahkan disiapkan tisu. Tak boleh. Mak tak boleh tinggal dengan aku. Abang pun tahu kan rumah saya kecil. Anak-anak pun ramai. Macam mana mak nak duduk dengan saya? Takkan nak suruh mak tidur kat ruang tamu? Abang je lah jaga mak. Ini pun mak abang juga tau. Takkan tak boleh jaga mak? Aku cakap tak boleh lah. Kau bawa mak balik, senang-senang aku datang tengok. Tak boleh bang, saya pun sibuk bekerja. Macam mana nak jaga mak? Kalau susah-susah sangat macam ni, biar aku je lah jaga mak. Korang ni nama je anak jantan. Tapi tak guna. Jangan risau, Mak. Mak tinggal dengan Tijah, ya. Tijah janji, Tijah jaga Mak. Ya. Tijah, Mak nak minta maaf sebab banyak menyusahkan kamu. Mak, jangan cakap macam tu. Mak ingat tak macam mana Mak susah payah dulu Mak nak besarkan kami semua. Sekarang tanggungjawab Tijah jaga Mak.
Ija balik dulu bang. Maafkan abang. Mama. Nanti bila Ami besar, Ami yang jaga Mama. Macam mana Mama jadi doktor? Oh ibu, aku amat merinduimu. Ya Allah, kau peliharalah ibuku. Moga kami bertemu di akhirat nanti. Ampunilah dosa anakmu ini. Nah, yang kedua ini adalah tentang kisah seorang ayah yang berjuang berusaha untuk membahagiakan putrinya. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. He lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, terima kasih. Demikian tadi adalah sedikit pemaparan tentang atau penjelasan tentang bagaimana adab kita terhadap orang tua. Yang harus kalian pahami bahwasanya orang tua rela melakukan apapun yang terbaik untuk
putra-putrinya. Seperti untuk kalian, orang tua kalian akan mengusahakan apapun untuk mencapai apa yang kalian harapkan. Tidak jarang mereka harus membohongi kalian hanya untuk membahagiakan kalian. Dari itu harus kalian pahami, keluarga adalah yang utama. Jangan sampai kalian abaikan keluarga kalian hanya untuk seseorang yang baru datang dalam kehidupan kalian. Keluarga adalah tempat kita bernaung dalam kesedihan, dalam kebahagiaan, dan dalam segala-galanya. Oke, untuk tugas kali ini Bapak akan berikan tugas ada 2. Yang pertama adalah kalian buat satu cerita tentang diri kalian. Temanya adalah aku bangga menjadi anakmu. Jadi bagaimana kebanggaan kalian menjadi anak dari orang tua kalian. Kalian tuliskan kisah yang inspiratif, yang menarik dari diri kalian sendiri. Tugas ini nanti dikumpulkan melalui formulir yang akan Bapak kirim. Tugas ini dalam bentuk dokumen ya, Microsoft Word ya. Kalian ketik. Dan waktunya 1 minggu ya. Boleh panjang, boleh pendek, terserah kalian. Nanti kalau ada kesempatan mungkin akan Bapak bukukan. Kalau cerita-cerita kalian memang menarik. Ya. Kalau tidak, nanti setidaknya Bapak posting di blog Bapak ya, bisa agar kalian nanti bisa melihat. Untuk tugas yang kedua nanti adalah tugas untuk secara tertulis terkait materi pada pagi hari ini. Untuk tugas yang kedua nanti menyusul. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan saat ini. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.